Datuk, betul ke orang kata Gen Z ialah generasi yang lemah? Kalau lemah aku tak tahu, tapi yang pasti zaman kau dan zaman aku tak sama. Zaman kau, kalau kau nangis, aku akan bagi something untuk kau diam. Zaman aku, kalau aku tak diam, aku akan dapat something yang buat aku menangis. Halo, jumpa lagi dengan Ridwan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga kalian selalu berbahagia dan selalu berkah dalam kesehatan dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di video ini saya tidak ingin mereaction apapun dari isu-isu tentang politik, bukan. Mari kita sejenak berhenti memikirkan tentang politik. Kali ini saya akan sajikan yang untuk menyejukkan hati. Karena bila mana kita terlalu sepaneng dengan hal-hal politik ataupun pemerintahan ataupun kerajaan, memanglah pening guys. Yang terpenting kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan, dan untuk selalu semangat melanjutkan kehidupan ke depannya. Jadi terkadang kita hidup di dunia itu seringkali membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain secara tidak sadar. Seperti mana kalau kita ada, oh saya kawan itu punya beli inilah, punya itulah, apa kita nih. Sifat rasa iri dengki itu sedikit banyaknya itu setiap orang itu pasti ada. Cemburu sosial itu ada. Jadi ya sebisa mungkin jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Semoga sahabat-sahabat Ridwan Channel selalu dilimpahkan nikmat dan rasa syukur yang tiada batas. Oke, jadi banyak orang yang tidak tahu kehidupan seseorang di media sosial. Ada yang posting inilah, makanlah, kereta barulah, rumah barulah, atau macam-macam lah. Tapi kita tidak tahu perjuangannya beliau, mereka seperti apa. Jadi kita harus kembali speak up ke diri kita sendiri. Semua itu rezeki sudah ada yang nakar, tidak akan tertukar. Jadi kita harus pandai-pandai menikmati hidup, karena apapun keadaan hidup, kalau kita bisa menikmati ya insya Allah berkah-berkah selalu hidup kita. Oke sahabat-sahabatku, kali ini ada podcast dari warga Malaysia yang menurut saya sangatlah bagus untuk kita saksikan, karena ini sangat mengedukasi dengan perubahan zaman-zaman sekarang. Karena ramai sekali orang yang mudah terkejut, mudah wow, amazing, nah seperti itu. Jadi semua yang tampak di depan mata kita itu tidaklah semua benar apa yang kita lihat. Kadang semua juga kebutuhan konten macam-macam. Jadi mau bagaimanapun lebih asli, lebih ori jadi diri kita sendiri dengan versi kita sendiri. Oke, seperti apa videonya? Ayo kita saksikan. Saya tak suka orang suka tunjuk kemewahan, kebahagiaan kat media sosial ni. Semua yang kita nampak dekat media sosial, dari bangun pagi, breakfast, rutin harian, makan apa hari ni, pegang tangan sweet-sweet dengan pasangan, holiday sana sini. Perasan tak? Hidup mereka ni seakan-akan sangat perfect. So apa masalah dia? Masalah dia bila kau tengok dan kau terpegun, lepas tu kau start compare hidup kau dengan hidup dia. Kau bayangkan, engkau umur 20, baru lepas graduate, hutang PTPTN pun tak habis bayar, adik masih kecil, ayah dah tak larat kerja. Tiba-tiba kau tengok dekat media sosial, orang umur macam kau dah ada rumah banglo, dah pakai Lamborghini. Tak ke kau start persoal hidup kau? Lepas tu kau kahwin, struggle duit cukup makan, sedangkan kau dah buat 2-3 kerja. Isteri kau pula tengok suami orang bagi surprise, belikan perhiasan, bawa holiday sana sini. Tak pasal-pasal isteri kau jadi tak happy. Lepas tu start persoalkan pula kau punya tanggungjawab sebagai suami. Padahal sebelum ni hidup korang okey je, happy je, cukup semua. Kau sedar tak? Sebenarnya kau jadi tak happy sebab kau compare hidup kau dengan hidup orang lain. Yang sebenarnya semua hanya konten depan kamera. Kau nampak hidup diorang sempurna sebab semua tu set up depan kamera. Belakang kamera, dia gaduh, bertumbuk, hutang sana sini, dia tunjuk tak? Tak. So jangan compare hidup kau yang real ni dengan hidup orang kat media sosial. Semua tu konten je. Itu pun je kau tak bahagia.
Nak simpan macam mana, nak urus macam mana, duit gaji sikit, barang mahal. Apa solusi yang mungkin MJ boleh beri cadangan? Sebab orang kata nak simpan macam mana, nak urus macam mana, duit gaji sikit, barang mahal kan. Betul, bukan senang. Bukan senang, tapi macam mana macam mana nak buat? Macam nak buat? So jadinya tadi kalau MJ bagi formula 3D, sekarang MJ bagi formula 3C. Okay, C yang pertama, circle Haji. Kan kalau Haji tengok kan, siapa yang follow Haji, sentiasa follow ni pula dia tak boleh sekejap je. Kan, bila follow cikgu ni dia kena follow rapat-rapat. Circle tu penting. C yang kedua adalah komitmen. Bila kita dah duduk dalam circle, kita kena letak komitmen. Kena komit lah dengan cikgu yang kita attach tu, dengan jemaah yang kita attach tu. Ini ilmu pondok Haji, yang guru MJ sampaikan. Circle dengan cikgu ni penting. Cikgu dengan jemaah ni penting untuk kita konsisten berjaya. C yang ketiga adalah konsisten. Kalau sekiranya kita celup-celup je dengan belajar, dengan berguru ni, kita nak dapat result yang konsisten ni sangat susah. Celup-celup juga result dia. Celup-celup lah juga result dia. So selagi kita follow kejayaan seseorang cikgu tu, kita follow rapat-rapat, kita akan dapat tempis cikgu tu. Setuju. Tapi kalau kita follow, tak salah untuk follow ramai cikgu, tetapi ada satu cikgu yang kita memang, aku mesti berjaya macam dia. Dia insyaAllah akan dapat. Masya Allah, sangatlah penuh pesan dan kesan untuk kita semua dari kalangan circle, dari kita hidup di kalangan manapun. Jadi menurut saya ini sangatlah berkesan untuk kita semua. Semoga yang saya reaction ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat dari Tuhan Channel di mana kalian berada. Nah, untuk korang sendiri yang selalu membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain, jangan seperti itu. Kadang saya sendiri juga kalau menghadapi kehidupan saya sendiri yang amat merasa begitu berat, terkadang saya pun ya astagfirullahaladzim. Itu kita menghelakan nafas tuh pastilah semua orang tuh menjalani kehidupan tentang ekonomi lah, apalah itu pasti ada merasakan di mana titik kita itu paling rendah. Pasti pernah, semua orang. Hanya tergantung diri kita menghadapi dengan sabar, ikhlas untuk keluar dari zona-zona tersebut. Ya alhamdulillah, yang penting nikmati setiap perjalanan hidup, jangan pernah mengeluh. Setiap apapun kehidupan itu pasti mempunyai cobaan, karena kita hidup di bumi yang sama, tentu saja sudah mempunyai cobaan yang berbeda-beda. Akan tetapi kita sesama umat muslim, kita saling support, saling menyokong, saling mendoakan. Dengan hal-hal baik kita bisa bagikan pada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Semoga bisa memberikan rasa hiburan ataupun rasa siraman hati agar beliau-beliau yang tengah mengeluh ataupun berkeluh kesah dalam menghadapi kehidupan semoga bisa keluar dari zona tersebut. Amin. Nah, ini untuk mengenai orang belajar ataupun antara murid dan guru. Guru ataupun cikgu itu bukanlah orang besar, guys. Akan tetapi banyak orang besar berkat guru, berkat cikgu. Nah, jadi jangan kita lupa dengan guru-guru kita. Terkadang juga banyak juga orang yang dulunya seperti ini, akan tetapi semakin tahun bertambah tahun mengalami perubahan kehidupannya, dia lupa akan siapa dulunya. Itu banyak kali. Bahkan di kehidupan saya sekelilingnya itu banyak. Karena memang guru itu bukanlah orang besar, tapi orang besar itu semua berkat guru. Oke, jadi seperti apa ini saya akan share lagi untuk kalian. Semoga ini bisa menjadi pemupuk rasa hati yang tengah rapuh dalam menghadapi kehidupan. Ramai orang kaya jiwanya tak tenang. Walaupun dia kaya, jiwanya miskin dan merana. The power when you say Alhamdulillah, jiwamu akan jadi lapang, hatimu akan menjadi tenang. Siapa tenang, dia menang. Walaupun ramai orang yang sehat, mereka tak tenang. Ramai orang kaya, jiwanya tak tenang. Walaupun dia kaya, jiwanya miskin dan merana. Jadi,
Ketenangan ni tak boleh dibeli, tak dijual di pasar raya, tidak terdapat di luar negara, tetapi ketenangan ni datang dari dalam jiwa. Jom pujuk hati kita, sentiasalah jadi orang yang bersyukur. Sebab syukur, Allah firman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Alhamdulillah wa syukurillah. Lumayan sejuk mendengarnya kajian beliau. Nah, jadi seperti itu guys. Orang kaya rumahnya mewah, keretanya mewah, sport, akan tetapi ramai juga mereka lebih suka tidur di hospital. Jadi untuk kita semua, misal kata kehidupan kita hanya sekadar cukup makan, cukup untuk beli pakaian, ya kita nikmati saja, syukuri saja, karena tidak semua yang kita pandang, oh itu orang kaya, orang banyak uangnya. Sebab orang kaya tidak semuanya hidupnya itu baik-baik saja. Karena juga banyak orang kaya yang hidupnya tak bahagia, itu juga banyak. Orang kaya banyak juga yang mengalami perceraian dalam rumah tangga. Jadi puncak kebahagiaan itu memang bukanlah soal semata-mata uang. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi ya kalau untuk ngomong seperti ini ataupun bercakap seperti ini memang kaum-kaum kalangan orang susah seperti saya. Tapi ya alhamdulillah, sesusah-susahnya saya tidak pernah merasa susah dalam keuangan, walaupun itu tidak cukup. Karena apa? Saya selalu bersyukur selagi saya diberikan kesehatan, itu puncak saya untuk menghadapi kehidupan, puncak saya untuk mencari rezeki. Bila mana kita uang banyak, rumah mewah, kereta mewah, akan tetapi tidak sehat, sakit-sakitan pun tak ada gunanya, guys. Betul kan? Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Nah, untuk kalian yang selalu berambisi, boleh ambisi, tapi janganlah melampaui batas kemampuan kita. Nah, nantinya kita sendiri yang akan susah, terbuai dengan harapan. Jalani hidup saja mengalir seperti air. Jadi, ya mengalir saja. Nikmati setiap proses. Karena puncak sukses seseorang itu, saya pernah dengar itu dulu. Saya pernah ikut salah satu saudagar kapal bercerita tentang kesuksesan. Dulu kalau di kampung saya, waktu saya ikut kerja melaut, dia saudagar kapal laut besar. Satu kapal sekarang harganya itu mungkin ada yang sampai 12 miliar. Ini kapal laut. Itu dia bercerita, sukses itu tidak bisa menjamin kita puas. Karena kita semakin dikasih uang banyak, harta banyak, kita itu justru akan takut akan kehilangan, akan takut tidak bisa mengembangkan, ataupun bagaimana rasa takut untuk kemiskinan itu justru ada. Ya, saya berikan contoh saja lah. Misal kata kalian punya uang 50 ringgit ataupun 50.000 rupiah. Andai kata kalian punya kawan yang membutuhkan sekali uang itu. Sedangkan itu kawan itu best friend awak. Pasti kalian bagikan 50%, 50%. Misal kata dibagi 50%, 50%. 25 ringgit untuk kawan awak, 25 ringgit untuk kalian sendiri. Nah, ini pasti awak takkan sayang uang 50 itu dibagi dua. Nah, misal kata awak punya uang 5 juta ringgit, takkan 2,5 juta ringgit kawan butuh awak bagi dan separuhnya awak sendiri yang pegang. Itu takkan. Karena apa? Selagi kita miskin, selagi kita tidak berkelimangan harta, justru berkesempatan kita rajin-rajin bersedekah. Jadi filosofinya hanya itu. Orang kalau sudah semakin kaya itu untuk bersedekah 50% itu sangatlah susah. Akan tetapi bila mana orang miskin mempunyai uang 5 ringgit ataupun 10 ringgit lah,
kita punya kawan yang susah bagi 5 ringgit untuk kawan, 5 ringgit untuk kita, itu pasti kita tidak ada sayangnya dengan uang itu. Karena kita semakin kaya itu justru semakin berat untuk melepaskan harta kita untuk kita sedekahkan. Ini bicara 50%, 50% ya guys. Dari skala kecil dan skala besar. Sama-sama 50%. Jadi itulah bezanya ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Sampai di sini Ridwan Channel menemani waktu Anda. Semoga video ini menarik untuk Anda simak. Jumpa lagi di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.